Masa-masa akhir kehidupan Khalid bin Walid adalah salah satu bab yang paling kompleks dalam sejarah Islam awal. Setelah puluhan tahun hidup dalam dunia peperangan, sejak masa jahiliyah, peperangan-peperangan awal Islam, ekspedisi besar di bawah kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga puncak karir militernya dalam ekspansi Persia dan Romawi, Khalid bin Walid memasuki babak baru yang justru paling banyak menimbulkan perdebatan sejarawan. Bukan tentang kejayaan militernya, melainkan tentang hubungan politiknya dengan Khalifah Umar bin Khattab, keputusan pemberhentiannya dari jabatan Panglima Besar, persepsi masyarakat terhadapnya, dan bagaimana ia menjalani sisa hidupnya sebagai seorang mujahid yang tidak lagi berada di garis depan kepemimpinan perang. Periode ini memperlihatkan sisi manusiawi Khalid bin Walid, bahwa seorang jenderal agung pun tetap berada dalam tatanan syariat dan otoritas imamah yang tertinggi. Selain itu, bab ini juga memperlihatkan bagaimana kepemimpinan Umar yang terkenal sangat ketat terhadap akuntabilitas, transparansi, serta upaya mencegah pengultusan terhadap tokoh-tokoh militer. Masa-masa akhir ini memperlihatkan interaksi unik antara ambisi, ketulusan, kekuasaan, dan arah baru ekspansi Islam yang semakin stabil. Setelah kemenangan gemilang melawan Persia dan Romawi, pengaruh Khalid bin Walid di Jazirah Arab dan wilayah Syam meningkat secara drastis. Banyak kabilah Arab, baik dari Bani Tamim, Bani Asad, maupun kabilah-kabilah dari wilayah utara yang telah mengikuti pasukan Muslim, mengakui kehebatan Khalid bin Walid sebagai panglima yang tak terkalahkan. Ia dijuluki Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Di Syam, ia diperlakukan sebagai pahlawan besar yang menyelamatkan kaum Muslim dalam pertempuran Yarmuk. Ketika umat Islam mendengar namanya, mereka mengira kemenangan adalah hal pasti. Pengaruh itu, yang secara alami lahir dari reputasi dan di mata Khalifah Umar bin Khattab menjadi potensi masalah. Umar bin Khattab bukan membenci Khalid, tetapi sangat berhati-hati terhadap segala bentuk kekuasaan personal yang terlalu kuat di tengah umat. Umar memahami bahwa posisi panglima dalam pasukan Islam tidak boleh menjadi magnet pujian berlebih, apalagi sampai menjadi ikon yang seolah lebih besar dari sistem khilafah itu sendiri. Pada titik inilah Umar bin Khattab mulai secara tegas mengatur ulang struktur kepemimpinan militer. Hubungan antara Umar dan Khalid, yang seringkali dipahami keliru seolah bermusuhan, sesungguhnya penuh dengan penghargaan. Umar tidak pernah meragukan keikhlasan Khalid, ketegasan militernya, atau dedikasinya terhadap Islam. Yang Umar ragukan adalah kecenderungan masyarakat untuk terlalu menggantungkan kemenangan kepada sosok individu. Ada kekhawatiran bahwa publisitas tentang Khalid dapat menyebabkan fitnah, bahkan memunculkan kekaguman berlebihan yang bertentangan dengan prinsip tauhid dan syariat. Umar memandang bahwa kemenangan berasal dari Allah, bukan dari pedang seorang jenderal, seagung apapun jenderal itu. Maka Umar melakukan evaluasi struktural terhadap pasukan, termasuk mencermati administrasi yang berada di bawah Khalid. Beberapa keputusan Khalid dalam pembagian harta rampasan perang dan kecepatan langkahnya dalam operasi militer membuat Umar berpikir bahwa sistem perlu diperjelas agar tidak ada potensi konflik sosial di masa depan. Salah satu kasus administratif yang paling sering dikaitkan dengan pemberhentian Khalid adalah pemberian hadiah kepada seorang penyair bernama Al-Ashad bin Qais. Dalam tradisi Arab, penyair memiliki kedudukan penting karena mereka mampu mengangkat moral pasukan dan mempengaruhi opini publik. Khalid memberikan hadiah yang cukup besar kepada Al-Ashad karena syair-syairnya yang memotivasi pasukan. Namun kebijakan tersebut dipandang Umar sebagai tindakan yang melewati batas aturan pembagian ghanimah yang sudah ditetapkan. Umar tidak menuduh Khalid korupsi, tetapi menilai tindakan Khalid rawan menimbulkan kecemburuan sosial dan bisa ditafsirkan sebagai pemborosan aset negara. Ketegasan Umar dalam hal ini bukan ditujukan kepada pribadi Khalid, tetapi semata-mata menjaga stabilitas tata kelola negara. Dalam banyak riwayat, Umar sangat berhati-hati terhadap pejabat publik yang memiliki reputasi besar karena reputasi itu bisa menjadi alat politik, meski pemiliknya tidak pernah berniat demikian. Maka Umar mengambil sikap, jabatan harus dipisahkan dari reputasi. Keputusan pemberhentian Khalid bin Walid tidak dilakukan saat ia berada dalam keadaan gagal, tetapi justru saat ia berada di puncak kejayaannya. Hal ini memperlihatkan bahwa Umar memandang kepemimpinan militer bukan sebagai penghargaan atas prestasi masa lalu, tetapi sebagai amanah yang dapat berpindah demi kepentingan umat. Salah satu bukti paling jelas tentang keputusan strategis Umar bin Khattab adalah penunjukan Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai panglima tertinggi di Syam. Abu Ubaidah dikenal lebih tenang, lebih lembut, dan lebih tepat untuk memimpin wilayah yang sudah mulai stabil. Dalam pandangan Umar, masa penaklukan besar telah selesai dan kini saatnya konsolidasi, pembangunan institusi, dan stabilitas sosial. Ini adalah fase yang membutuhkan panglima dengan karakter administratif yang kuat, bukan panglima yang menghabiskan sebagian besar hidupnya sebagai mesin pertempuran. Khalid unggul di medan tempur,
Tetapi Syam kini membutuhkan sosok pemimpin yang mampu melakukan diplomasi, penyusunan birokrasi, dan integrasi masyarakat baru yang telah masuk dalam wilayah kekuasaan Muslim. Ketika Umar bin Khattab mengirim surat pemberhentian kepada Abu Ubaidah, ternyata Abu Ubaidah merahasiakan isi surat tersebut dari Khalid selama beberapa waktu. Ia tidak ingin mengganggu moral pasukan dalam masa-masa krusial menghadapi sisa-sisa kekuatan Bizantium. Setelah suasana stabil, Abu Ubaidah menyampaikan kabar tersebut kepada Khalid dengan rasa hormat yang sangat tinggi. Respons Khalid menjadi salah satu momen paling indah dalam sejarah adab Islam. Ia tidak marah, tidak merasa dipermalukan, tidak menolak keputusannya, dan tidak menggerakkan massa pendukungnya. Ia berkata dengan penuh ketundukan, "Aku berperang bukan karena Umar. Aku berperang karena Allah." Kalimat ini menunjukkan kedalaman spiritual Khalid bin Walid. Meski ia pejuang yang keras, hatinya lembut dalam perkara ketaatan. Dalam diri Khalid bin Walid terdapat jiwa tawaduk yang hanya muncul dari orang yang benar-benar mengenal hakikat jihad. Ia paham bahwa jabatan adalah titipan, dan kehilangan jabatan bukanlah kehinaan apabila niat seseorang tetap lurus. Meski diberhentikan, Umar bin Khattab tidak pernah mengucilkan Khalid. Khalid tetap berada di garis depan pasukan sebagai prajurit biasa, tetap ikut ekspedisi, tetap berjihad, tetap memberikan kontribusi besar di berbagai operasi militer. Bahkan dalam banyak riwayat, Abu Ubaidah sering meminta masukan kepada Khalid dalam perencanaan taktik, dan Khalid tetap membantu tanpa menuntut posisi apapun. Ia berperang di bawah komando orang lain tanpa merasa direndahkan. Inilah bukti keimanan dan kejujuran niat. Seandainya Khalid adalah sosok yang ambisius, ia dapat menggerakkan pasukan yang loyal kepadanya untuk membangkang. Tapi ia tidak melakukan itu. Ia memilih untuk tetap berada dalam struktur kepemimpinan umat, meski posisinya bukan lagi sebagai panglima besar. Sifat ini membedakan antara jenderal yang mencintai kejayaan dunia dengan jenderal yang mencintai ridho Allah. Setelah pemberhentian tersebut, perjalanan hidup Khalid perlahan berubah. Ia tidak lagi memimpin strategi besar dalam ekspansi, tetapi ia masih berpartisipasi dalam beberapa pertempuran. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di kota Himyr di wilayah Syam. Kota itu menjadi tempat tinggalnya, tempat ia meresapi sisa hidupnya yang penuh dengan pengalaman panjang, luka-luka yang tak terhitung, dan kenangan terhadap para sahabat yang telah gugur di medan perang. Khalid seringkali merenungi kehidupannya. Ia pernah berkata dengan kesedihan yang menyesakkan dada, "Tidak ada satu tempat pun di tubuhku kecuali terdapat luka dari pedang, tombak, atau panah. Namun lihatlah aku sekarang, aku mati di atas ranjang seperti unta mati." Ungkapan ini menunjukkan bahwa ia merasa kehidupannya seharusnya diakhiri di medan perang, sejalan dengan jalan hidupnya. Namun Allah menentukan lain, pedangnya yang terhunus justru diwafatkan dengan tenang. Selama masa-masa akhir kehidupannya, Khalid hidup dengan penuh kesederhanaan. Meskipun ia pernah mengelola harta rampasan perang yang sangat besar, ia pribadi tidak menyimpan kekayaan. Pada saat ia wafat, riwayat-riwayat menyebutkan bahwa ia hanya meninggalkan beberapa dinar dan peralatan sederhana. Sebagian riwayat bahkan menyebutkan bahwa keluarganya hampir tidak memiliki kecukupan harta. Hal ini memperlihatkan bahwa apa yang sering dituduhkan sebagian orang, bahwa Khalid menyalahgunakan harta rampasan perang, sama sekali tidak terbukti. Jika ia benar mengambil bagian yang tidak halal, niscaya ia akan meninggal dalam keadaan kaya raya. Tetapi faktanya ia meninggal dalam keadaan miskin, bersih, dan terhormat. Ketika berita kematian Khalid sampai kepada Umar, Khalifah itu menangis. Ini salah satu bukti nyata bahwa Umar tidak pernah membenci Khalid. Dalam beberapa riwayat, Umar berkata, "Semoga Allah merahmatimu, wahai Khalid. Engkau telah memalingkan wajah musuh-musuh Allah dari kaum muslim." Kata-kata itu datang dari hati seorang khalifah yang mengenal betul jasa seorang jenderal besar. Umar hanya mengambil keputusan politik yang menurutnya perlu, bukan keputusan yang didorong oleh rasa tidak suka. Banyak sejarawan modern yang keliru menafsirkan hubungan keduanya seolah bersifat personal, padahal keputusan Umar bersifat struktural dan futuristik. Ia memikirkan masa depan umat Islam, bukan sekadar penyelesaian persoalan sesaat. Khalid dimakamkan di Himyr. Makamnya hingga kini menjadi tempat yang dikunjungi banyak orang sebagai tanda penghormatan atas jasa-jasanya. Namun Khalid sendiri tidak pernah meminta penghormatan itu. Ia pergi meninggalkan dunia dengan keikhlasan yang tidak dimiliki oleh banyak jenderal dalam sejarah manusia. Tidak menyisakan monumen atas namanya, tidak membangun istana, tidak menuliskan memoir untuk memuliakan diri, tidak menuntut penghargaan sebagai pahlawan. Ia pergi sebagai seorang hamba Allah yang seluruh hidupnya dihabiskan untuk jihad fisabilillah. Masa-masa akhir Khalid bin Walid bukanlah kisah tentang jatuhnya seorang jenderal, tetapi tentang transformasi seorang pahlawan dalam melihat makna kemenangan.
Pada akhirnya, ia menyadari bahwa pedang yang dihunuskan Allah tidak diukur dari berapa banyak negeri yang dibebaskan, tetapi dari seberapa ikhlas pemiliknya menerima takdir. Bahkan saat dicopot dari jabatan tertinggi, ia tetap menjadi Khalid, pedang Allah yang setia, bukan pedang manusia. Ia mengenal perbedaan antara kemuliaan di mata manusia dan kemuliaan di mata Allah. Dan disitulah keagungan sejatinya berada.